فبأي آلاء ربكما تكذبان. Baik, tegaknya sebuah keluarga Islami itu apabila dia menegakkan maksud dan kehendak syariat dengan terbentuknya keluarga itu. Iya, dengan terbentuknya keluarga tersebut. Jadi keluarga ini ada sudut syar'i di dalamnya. Terbentuknya keluarga. Ada sudut namanya ibadah. Ini sudut agama. Dari sudut agama. Karena memang diperintah oleh agama untuk berkeluarga. Diperintah untuk berkeluarga. Iya. Dan berkeluarga itu bagian dari ibadah. Bagian dari ibadah. Makanya pernah datang 3 orang ke rumah Nabi SAW. 3 orang ini mengecek bagaimana kehidupan Nabi SAW di rumahnya. Jadi Nabi tidak ada di rumah. Mereka tanyalah kepada istri-istri Nabi SAW bagaimana kehidupan Nabi dan seterusnya. Akhirnya para istri Nabi SAW mulai bercerita. Nah, 3 orang ini pun merasa dirinya, waduh kayaknya kita selama ini banyak kekurangan deh. Ya. Yang satu mulai berkata, saya, ini tidak ada insya Allahnya dia bilang ya. Nah, saya akan berpuasa setiap hari selama saya hidup. Selama-lamanya. Tidak akan berbuka. Jadi dia pengen setiap hari puasa. Besok puasa lagi, besok puasa. Tiap hari. Orang yang kedua, dia berkata, adapun saya akan sholat malam 1 malam suntuk selama saya hidup. Tidak akan tidur selama-lamanya. Ya. Yang ketiga tidak mau kalah pula. Yang ketiga berkata, adapun saya akan konsentrasi ibadah, tidak akan menikah selama-lamanya. Tidak akan menikah selama-lamanya. Maka begitu Rasulullah SAW kembali ke rumah beliau, diberitakanlah kepada beliau ada 3 orang datang, kemudian mereka berkata begini. Rasulullah SAW marah mendengar hal itu. Beliau langsung ke masjid, naik ke atas mimbar. Biasanya kalau ada perkara penting seperti itu ya. Beliau naik ke atas mimbar, lalu beliau bilang kepada para sahabat, ama inni atqakum lillahi wa akhsyakum lah. Ketahuilah bahwa saya ini adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah di tengah kalian. Dan saya adalah orang yang paling takut kepada Allah di tengah kalian. Walakinni asumu uftir. Tapi kadang saya puasa, kadang saya berbuka. Aku mu'anam. Dan saya kadang sholat malam, kadang saya tidur di malam hari. Ada saya sholat, ada saya tidur. Wa tazawwajun nisa. Dan saya juga nikah dengan banyak perempuan. Kemudian kata Nabi SAW, faman ragiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak senang dengan sunnahku, maka dia tidak termasuk dari saya. Iya. Maka menikah itu dari sunnah Nabi SAW. Itu dari sudut agamanya. Bukan sunnah Nabi saja. Bahkan sunnahnya para Nabi dan para Rasul. Walaqad arsalna min qablika rusulan. Waja'alna lahum azwaja wa dhurriyyah. Kami telah jadikan untuk engkau wahai Nabi Muhammad, atau kami telah jadikan sebelum engkau wahai Nabi Muhammad para rasul. Kami telah utus para rasul sebelum engkau. Dan kami jadikan untuk para rasul ini punya istri-istri dan anak-anak keturunan. Itu para nabi dijadikan seperti itu. Itu ada sudut agama di dalamnya. Ada sudut agama. Iya. Kemudian yang kedua, jadi dari bentuk jihad itu, keluarga di masa kini, seorang hendaknya memahami bahwa dengan dia menjaga keluarganya, membina sebuah keluarga, membangun sebuah keluarga, itu artinya dia sedang berjihad membangun agamanya. Dia sudah berjihad membangun agamanya. Makanya Nabi berkata kepada orang yang belum menikah, orang yang sudah menikah, kalau dia sudah menikah, maka dia telah menyempurnakan 1/2 dari agamanya.
dia telah menyempurnakan 1/2 dari agamanya. Iya. Faqad istakmala nisfa dinihi wal yattaqillaha fi nisfi tsani. Dia sudah menyempurnakan 1/2 agamanya, sisa dia bertakwa kepada Allah pada 1/2 agama yang lainnya. Iya. Nah, itu pentingnya pernikahan. Dan di situ perlu jihad, mujahadah, kesungguhan. Bagaimana seorang itu membangun keluarga yang baik. Kemudian dari sudut lainnya, keluarga itu dari maksud pokok yang diinginkan di dalam syariat adalah kita membangun ibadah-ibadah dan ketaatan-ketaatan di dalamnya. Membuat seorang itu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dengan dia berkeluarga. Makanya, subhanallah ya, kita lihat Rasulullah SAW. Beliau itu memiliki banyak istri. Dan diizinkan untuk Nabi SAW punya lebih dari 4 istri. Itu kekhususan untuk Nabi Muhammad SAW saja di tengah umat ini. Adapun selain dari beliau, dari umatnya, hanya dibolehkan paling banyak 4 saja dari istri. Nabi SAW kalau dilihat di istri-istrinya, mereka ini adalah sosok-sosok yang mengukir sejarah. Sosok-sosok yang mengukir sejarah. Jelas ya? Perhatikan misalnya Aisyah radhiyallahu anha. Menonjol di ilmu, di pengetahuan. Ya. Sebagian istri beliau digelari Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Saking banyaknya dia dermawan kepada orang miskin. Ya. Sebagian istri Nabi SAW gemar bersedekah. Nabi SAW pernah melihat Juwairiyah habis sholat subuh. Kemudian Nabi tinggalkan keluar ke masjid. Balik lagi di waktu duha. Dan Juwairiyah masih di tempat dia sholat, belum bergerak. Maka Nabi SAW berkata kepadanya, mengajari istrinya, saya setelah pergi tadi, saya ucapkan 4 kalimat. Andai kata 4 kalimat ini ditimbang dengan semua bacaanmu dari subuh sampai sekarang, 4 kalimat ini masih lebih berat. 4 kalimat ini masih lebih berat. Itulah zikir pagi yang kita baca ya. Subhanallahi wa bihamdih, adada khalqihi, wa ridha nafsihi, wa zinata arshihi, wa midada kalimati. Tapi lihat ya, ini bukan perempuan sembarangan nih. Didikan Nabi SAW. Duduk dari habis subuh sampai waktu duha masih duduk berzikir di situ. Masih duduk berzikir. Ummu Habibah, istri Nabi SAW. Beliau mendengar dari Nabi SAW sebuah hadits tentang sholat 12 rakaat rawatib sehari dan semalam. Akan dibangunkan rumah di sorga. 12 rakaat rawatib. Apa 12 rakaat ini? 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. 12 semuanya. Kata Ummu Habibah, setelah saya dengar hadits itu dari Nabi SAW, tidak pernah saya tinggalkan. Tidak pernah saya tinggalkan. Jadi itu fungsi dari rumah tangga, jihadnya, itu membangun ibadah-ibadah. Membangun ketaatan-ketaatan. Dan banyak sekali ketaatan di dalam berumah tangga. Banyak sekali ketaatan dalam berumah tangga. Sekedar dia berakhlak yang baik kepada keluarganya, ya, tersenyum kepada keluarganya saja, itu sudah dihitung sedekah. Sudah dihitung sedekah. Jadi banyak sekali kebaikan yang bisa didapatkan di dalam hal tersebut.